Bandung Tour on Bus. Jadi sebetulnya nama Bandung ini cukup panjang Bu, Pak ya. Dan itu merupakan sebetulnya singkatan ya dari Bandung Tour on Bus. Tidak ada kaitannya sama sekali sebetulnya sama nama makanan yang juga namanya sama ya. Karena memang betul kalaupun yang memang mungkin terdengar sama ya, diucapkan sama, tapi memiliki arti yang berbeda ya. Hanya kebetulan saja sama. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat siang, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Widi dan tentu saja saya di sini berdiri depan Bapak Ibu untuk memberikan informasi ya, tentu saja yang berkaitan dengan apa yang nanti kita akan lihat selama berkeliling Kota Bandung bersama Bandros, dan tentu saja informasi secara umum mengenai Kota Bandung sendiri ya. Dan saya didampingi Pak Tosin yang ada di depan, yang saja saat ini menjadi katakanlah driver ataupun pilot dari Bandros kita ini ya. Dimana tentu saja Pak Tosin akan membawa kita berkeliling melihat wajah Bandung ya dari dekat ya, seperti apa ya wajah Bandung saat ini. Dan tentu saja karena saat ini masih dalam suasana pandemi yang belum berakhir ya, perlu juga saya informasikan untuk tetap Bapak Ibu mengenakan maskernya ya, tetap menjaga kesehatan Bu ya, jangan lupa ya prokesnya ya tetap dijaga ya. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita ada di kawasan Bancai namanya, di mana Bancai sendiri ini sering diidentikan dulunya dengan sebuah penjara yang ada di sebelah kanan kita nih ya. Ini yang saat ini berubah menjadi kawasan pertokoan Bapak Ibu. Tentu sangat ya Bu, akan sangat sulit buat kita untuk membayangkan seperti apa penjaranya dulu ya. Namun setidaknya ya, tadi di dalam sana itu ada jalan masuk ke sebuah sebetulnya ruangan ya, di sela-sela dari toko yang ada di sana, toko-toko yang ada di sana yang pernah digunakan oleh Bapak Soekarno ya, sehingga di dalam sana kita bisa melihat sebuah figur yang digambarkan ya sebagai figur dari Bapak Soekarno yang sedang duduk, dan yang menjadi ciri khas dari Bapak Soekarno ya, ini yang selalu mengenakan peci atau kopiah ataupun juga mengenakan baju ya yang menjadi ciri khas beliau, yaitu safari ya gitu ya. Jadi digambarkan sedang duduk yang sebetulnya sedang menyusun pembelaannya ya, yang nantinya akan dibacakan di lantaran sana, di pengadilan ya, di Jalan Perintis Kemerdekaan, nanti kita bisa lewat sana. Nah ini sebelah kanan, ini juga satu dari bekas penjara yang masih tersisa, yang mana itu dulunya adalah sebuah menara pengawas. Dulu ada 4 buah menara pengawas yang ada di penjara Bancai, yang memang ada di setiap sudut dari benteng penjara Bancai tadi ya. Nah kalau di sana di sebelah kanan kita ini ada sebuah masjid kecil yang memang bernuansa Tionghoa. Namanya Masjid Al-Intijaz ya, di mana pendiri dari masjid tadi adalah seorang mu'alaf keturunan Cina yang memang begitu apa ya, concern lah ya terhadap agama Islam ya, yang ada di Kota Bandung, terutama juga bagi para keturunan Tionghoa yang memeluk agama Islam ya. Selain Masjid Al-Intijaz sebetulnya ada lagi masjid yang lainnya juga kecil ya, tidak berbeda jauh dengan Masjid Al-Intijaz. Yang satu ada di Jalan Tamblok, namanya Masjid Lautse ya. Nanti juga kita bisa lihat ya Masjid Lautse yang akan nanti juga kita lalui ya. Ya kembali ke Bancai sendiri, bahwa memang penjara Bancai ini sudah ada sejak tahun 1870-an, jadi sudah dianggap tua, sehingga mungkin
karena faktor usianya yang sudah begitu tua, sehingga ya juga kondisinya yang mungkin dianggap tidak layak lagi, ya, bahkan keberadaannya yang dianggap juga sudah tidak tepat sehingga harus dibongkar dan dipindahkan. Ya, jadi bukan hanya dibongkar tapi dipindahkan ke kawasan Cikereleng di Jalan Soekarno-Hatta. Namanya tetap ya masih digunakan untuk nama penjara yang berdiri di sana. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita ada di kawasan Braga, di mana Braga ini sering diidentikan juga dengan kawasan bukan hanya sebagai tempat perbelanjaan, tapi juga tempat nongkrong, ya. Di mana saat ini kawasan ini sering menjadi tujuannya para kaula muda atau para milenial, terutama mereka yang suka dengan aktivitas fotografi. Jadi kawasan Braga ini mungkin karena memiliki spot-spot yang menarik, tempat-tempat yang dianggap mungkin jadul atau vintage, sehingga ini mungkin sering digunakan oleh mereka sebagai layar atau latar belakang lah, ya, gambar-gambar ataupun foto-foto yang mereka buat. Di mana Braga sendiri dulunya ini adalah kawasan perbelanjaan bagi orang-orang kulit putih, orang-orang Eropa ataupun orang-orang Belanda yang tinggal di Bandung. Nah, dulu dikenal sebagai promenadenya kota Bandung, ya, tempat nongkrong, mejeng, ngeceng, dan cuci mata bagi warga kota Bandung, juga terutama yang berduit tentu saja. Ya, mereka datang ke sini, namun bukan hanya untuk berbelanja, tapi hanya sekedar untuk nampang, bergaya, ya, untuk melihat dan dilihat, ya. Sehingga mereka selalu datang dengan mengenakan baju-baju necis, perlente, bahkan mahal, ya, karena untuk nampang, untuk bergaya, dan juga untuk bisa dilihat, ya, oleh orang lain begitu, ya. Nah, dimana memang Braga sendiri berasal dari kata Mabaraga, ya, artinya mengumbar raga, atau ada arti lain juga menyebutkan Braga sendiri memiliki arti jalan-jalan sambil yang menyusuri bantaran sungai, gitu, ya. Karena memang tidak jauh dari kawasan ini ada sebuah sungai yang mengalir secara paralel, yaitu yang namanya Sungai Cikapundung, ya. Kalau dulu memang terlihat lebih dekat, Bapak Ibu, sebelum adanya bangunan-bangunan di sana, ya. Nah, di mana memang kawasan Braga ini baru berkembang di awal-awal abad ke-20, terutama ketika Bandung mendapatkan statusnya sebagai Gemeente atau kota praja itu tahun 1906. Ya. Yang menariknya bahwa sebetulnya di mana istilah Paris Van Java itu pun berasal dari kawasan tadi. Ketika dulu kawasan Braga mungkin dianggap sebagai kawasan untuk ajang fashion show, ya. Nah, sebelah kiri itu yang tadi saya sebutkan sebagai Lantrat ataupun pengadilan negeri di zaman kolonial, di mana Bapak Soekarno waktu itu pernah ya dijebloskan ke penjara Bancai dan selama kurang lebih 8 bulan menghabiskan waktunya di sana. Nah, setelah itu baru kemudian diajukan ke meja hijau yang ada di situ tadi, ya, yang namanya Lantrat. Saat ini namanya Gedung Indonesia Menggugat. Sebenarnya Indonesia Menggugat sendiri adalah judul dari pembelaan Bapak Soekarno, ya. Nah, di mana tentu saja bahwa ketika dalam sidang pengadilan, ya, Bapak Soekarno berkenan untuk membacakan pembelaannya, yang mana pembelaannya ini berisi gugatan terhadap, ya, pemerintah kolonial Belanda. Namun, ya, bukan atas nama Bapak Soekarno, tapi atas nama seluruh bangsa Indonesia. Sehingga ya, ini tentu saja sangat menyedihkan pihak pemerintah kolonial Belanda saat itu, ya. Jadi kawasan Balai Kota atau Gemeente ini ibaratnya sebuah alun-alun, tapi alun-alunnya orang-orang kulit putih, orang-orang Eropa yang tinggal di Bandung. Karena dulu di kawasan ini yang tinggal di sini adalah orang-orang kulit putih, Bapak Ibu. Jarang sekali orang-orang lokal yang tinggal di sini, karena memang kawasan sebelah utara atau sisi utara dari rel kereta api secara umum itu adalah kawasannya orang-orang kulit putih. Ya. Memang sudah direncanakan sejak awal bahwa kawasan sisi sebelah utara dari pusat kota atau alun-alun atau yang juga menjadi batas wilayahnya adalah rel kereta api ke arah utara itu adalah kawasannya orang-orang kulit putih. Ya. Jadi untuk katakanlah pemukimannya orang-orang kulit putih, ya. Di mana kawasan ini baru berkembang di awal-awal abad ke-20, ya. Kalau di sebelah kanan ini adalah sebuah rumah tinggal, namun bukan milik pribadi, namun milik pemerintah, milik negara, yang dijadikan rumah dinas bagi Pangdam.
sehingga kenapa harus dijaga oleh tentara di sana ya, biasanya ada yang jaganya tuh bapak tentara dan tentu saja tidak dijaga oleh security, oleh satpam ataupun polisi karena ada kaitannya dengan militer, meskipun hanya rumah tinggal dari Pangdam kata-kata ya, karena ini saja ada kaitannya dengan ya keamanan lah ya, keamanan tingkat tinggi ya, sehingga kenapa harus jaga oleh tentara ya. Nah Bapak Ibu, menarik sekali ya, dimana tadi kalau kita cerita mengenai Bapak Soekarno banyak ataupun cukup panjang sebenarnya kalau diceritakan mengenai kisah dari Bapak Soekarno ya, karena banyak dihabiskan di kota Bandung ini ya, dari ketika mulai kuliah ya, dan ketika sudah menikah dengan Ibu Ingrid Garnasi sampai ketika akan menjadi presiden begitu ya. Oke Bapak Ibu, saat ini kita ada di Jalan RE Mata Dinata atau lengkapnya Laksamana Laut Raden Edi Mata Dinata. Sebelum jalan ini bernama RE Mata Dinata, dulu jalan ini bernama Jalan Riau atau Riau Strat ya. Dan saat ini pun jalan ini masih sering disebut dengan Jalan Riau, bahkan jarang disebut sebagai Jalan Mata Dinata ya. Mungkin orang lebih suka menyebutkan Jalan Riau tadi karena ya kata-katanya ini mudah diingat dan juga mudah diucapkan daripada Marta Dinata atau RE Mata Dinata yang mungkin juga suka terdekat dengan Oto Iskandar Dinata ya, memang terlalu panjang dan mungkin bagi mereka yang bukan berasal dari Bandung itu agak sulit untuk mengingat gitu. Dan banyak orang mengidentikan jalan tadi dengan keberadaan dari factory outletnya Bandung, meskipun mungkin boleh dikatakan tidak semua factory outlet itu ada di Jalan Riau atau Jalan RE Mata Dinata, namun setidaknya karena cukup banyak ya factory outlet yang ada di sana, sehingga dianggaplah kawasan Jalan Riau ini sebagai pusat dari factory outletnya Bandung. Dan bagi sebagian masyarakat Bandung masih suka juga mengidentikan jalan tadi dengan keberadaan dari sebuah rumah sakit jiwa, satu-satunya rumah sakit jiwa yang pernah ada di kota Bandung, yang dulu sering disebut dengan Riau 11 ya. Jadi mereka sudah tahu ketika kita menyebut rumah sakit jiwa tadi dengan Riau 11. Namun sejak beberapa waktu ya lalu dalam beberapa tahun ini ya, karena mungkin si rumah sakit jiwa tadi keberadaannya juga sudah tidak sesuai, tidak tepat, sehingga harus dipindahkan ya, sehingga boleh dikatakan rumah sakit jiwa tadi sejak beberapa tahun yang lalu sudah tidak ada lagi atau tidak menempati Jalan Riau nomor 11 karena sudah dipindahkan ke Cisarua Lembang ya. Di sanalah ya rumah sakit yang baru sebetulnya ya, bukan hanya untuk kota Bandung tapi secara umum ya, bagi ya sekitaran Bandung atau Lembang, Cimahi ya. Karena jarang sekali ya rumah sakit jiwa yang ada di ya Bandung maupun di tempat-tempat lain ya. Dulu pernah ada juga di rumah sakit militer yang ada di Cimahi sana di Gustirat ya. Tapi mungkin saat ini sudah tidak ada lagi di sana. Ya. Nah, baru saja juga kita meninggalkan Jalan Insinyur Haji Juanda ataupun yang sering disebut dengan Dago. Tapi itu namanya Dago Baku ya. Lebih populer dengan sebutan seperti itu. Di mana memang Dago ini pernah menyandang predikat sebagai salah satu kawasan terelit yang ada di Bandung ya. Karena rumah-rumahnya dulu ya yang merupakan peninggalan Belanda rata-rata itu ada di sepanjang jalan tadi yang cukup besar, halamannya luas gitu ya, sehingga itulah dikatakan atau dipandang sebagai rumah-rumah elit sebetulnya ya. Di mana memang dulu itu adalah kawasan pemukimannya orang-orang kulit putih. Tidak ada orang lokal yang tinggal di sana sebelum ya Indonesia merdeka ya. Dalam artian di zaman Belanda yang tinggal di sana itu pada umumnya adalah orang-orang Belanda ataupun yang berkulit putih ya. Di tahun 80-an bahkan kawasan Dago ini belum banyak berubah dan sering dijadikan tempat nongkrongnya anak-anak muda Bandung, tempat hangoutnya anak-anak muda Bandung. Namun kemudian lambat laun kawasan Dago pun banyak berubah ya, banyak rumah-rumah yang kemudian diperjualbelikan ya, menjadi bangunan-bangunan komersil ya, ataupun untuk tujuan bisnis ya.
Nah, nama Dago sendiri itu bermula dari ketika kawasan tadi belum menjadi kawasan pemukiman, waktu itu masih hutan. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kanan kita ini ada sebuah gedung yang dianggap fenomenal, ya karena kemegahan dan keindahan gedung ini, sehingga gedung ini sering dijadikan landmark ataupun ikonnya kota Bandung. Namanya Gedung Sate, di mana tentu saja nama sate ini tidak ada kaitannya dengan tukang sate ataupun pedagang sate, karena memang gedung ini bukan tempat untuk berjualan sate ataupun berdagang sate, ya. Nah, di mana nama sate ini sendiri berkaitan dengan benda yang ada di atas menara dari bangunan utama, Pak Bu, ya, yang memang sepintas lalu itu terlihat seperti bentuk sate. Namun tentu saja itu bukan sate dalam artian bukan bentuk sate yang dengan sengaja katakanlah oleh pemerintah kolonial Belanda ditempatkan di atas sana ketika dibangunnya gedung ini. Nah, di mana sebetulnya gedung ini bernama Government Bedrijven, dulu sering disingkat menjadi GB atau GB, ya. Nah, nama sate sendiri ini sebetulnya baru ada ketika zaman gubernurnya dulu waktu itu, yaitu Bapak Solihin GP, ya. Berubah menjadi namanya Gedung Sate karena adanya benda yang terlihat seperti bentuk sate di atas sana. Jadi mungkin orang menduga ya waktu itu ketika mereka sering lewat bagian depan dari gedung ini dan mengira apa yang ada di atas sana itu adalah bentuk sate, ya. Nah, kalaupun Bapak Ibu perhatikan secara cermat, yang mana sebetulnya bahwa fungsi dari benda yang ada di atas sana itu sebagai penangkal petir, namun agar si penangkal petir tadi terlihat lebih menarik, lebih indah, maka dilengkapi dengan hiasan, ornamen berbentuk kuncup bunga sebanyak 6 buah yang bersusun sedemikian rupa sehingga terlihat sepintas lalu seperti bentuk sate. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan secara cermat, itu bentuknya seperti kuncup bunga, Bu. Tapi sayangnya tidak ada penjelasan yang mengatakan secara detail mengenai bentuk kuncup bunga yang ada di atas sana. Kuncup bunga apa begitu ya, sehingga orang sering berinterpretasi sendiri-sendiri. Ya, ada yang mengatakan itu kuncup bunga jambu air, ada yang mengatakan itu kuncup bunga melati, kuncup bunga teratai, macam-macam interpretasi mereka. Namun tentu saja apa yang menjadi hiasan si penangkal petir tadi bukan hanya sekedar hiasan yang tidak memiliki makna, dalam artian ya bahwa sejumlah hiasan atau kuncup bunga yang menghiasi si penangkal petir tadi itu tentu saja memiliki arti, ya, bukan hanya sekedar angka yang tidak bermakna. 6 ini adalah simbol dari sejumlah uang sebanyak 6 juta gulden, yang mana uang sebanyak tadi itu digunakan untuk membiayai pembangunan gedung yang akan direncanakan menjadi kedudukan dari pusat pemerintahan Hindia Belanda di Bandung. Jadi waktu itu pemerintah kolonial Belanda berencana akan memindahkan pusat pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Batavia ke Bandung, sehingga kemudian mereka membangun gedung yang bernama Government Bedrijven ini, atau yang dikenal juga dengan nama Gedung Sate, ya. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa bayangkan ketika waktu itu yang namanya Cilok mungkin sudah dikenal atau populer, apa tidak menutup kemungkinan gedung ini pun akan disebut seperti itu, ya. Yang untungnya tentu saja bahwa saat itu orang belum mengenal Cilok, ya, atau Cilok ini belum populer, ya, sehingga orang tidak menyebut gedung tadi pun gedung Cilok. Yang menariknya bahwa tentu saja yang gedung sate ini dibangun selama 4 tahun, ya, tidak sebentar. 4 tahun lamanya itu memakan waktu cukup lama, dan pemerintah Belanda memanfaatkan tenaga kerja lokal sebanyak 2.000 orang tenaga kerja yang digunakan sebagai laden, tukang aduk, tukang tembok, tukang batu, dan lain sebagainya yang berasal dari kawasan Dago, Coblong, Sekeloa ataupun Ciholgulis. Dan ada juga sekitar 150 orang tenaga ahli pahat atau ukir batu nisan bagi makamnya orang-orang Cina yang didatangkan langsung dari Kanton
atau dari Konghu, ya, dari Hong Kong kalau sekarang, ya, dari Hong Kong sana. Mereka dilibatkan dalam, ya, membangun gedung yang akan dijadikan gedung pusat pemerintahan Hindia Belanda di sana. Ya. Di mana gedung ini memiliki perpaduan yang lengkap, ya, dari berbagai macam gaya arsitektur, baik barat, timur maupun lokal. Sehingga oleh seorang pakar arsitek berkebangsaan Belanda yang namanya Gerber, disebutkan bahwa gedung ini memiliki perpaduan gaya arsitektur yang indah dan harmonis, bahkan begitu lengkapnya, ya, sehingga gedung ini pun dianggap sebagai gedung termegah, terindah yang ada di Kota Bandung, ya. Nah, di mana gedung ini pun dibangun tidak menghadap ke selatan, ke barat maupun ke timur, namun ke utara, sama seperti bangunan pendopo yang ada di alun-alun, Bapak Ibu, ya. Nah, di mana pengaruh budaya Jawa atau tradisi Jawa itu yang begitu kuat dan kental, sehingga tentu saja banyak mempengaruhi, ya, juga tradisi lokal, ya. Di mana sebetulnya arah utara ini merupakan orientasi mistis, ya, bagi orang-orang Jawa, ya. Seperti halnya bangunan-bangunan megah yang ada di Jawa Tengah, ya, terutama, ya, dari istana raja-raja Jawa yang juga dibangun menghadap ke utara pada umumnya, ya, yang tidak lain menghadap tentu saja ke sebuah gunung yang dianggap suci, ya. Kalau di Jawa Tengah tentu saja menghadap ke Gunung Merapi. Nah, kalau di sini menghadapnya ke Gunung Tangkuban Perahu, Bapak Ibu, ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita nanti lanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke alun-alun, kita akan rehat sejenak di sini selama kurang lebih 15 menitan. Kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa mungkin mengeksplor kawasan ini, ataupun mau sekedar jalan-jalan, mau foto-foto, mau membeli minuman, ataupun apapun itu, terserah, silakan saja manfaatkan waktu yang kami sediakan selama 15 menit sebaik mungkin, ya. Di sebelah kanan ini adalah sebuah museum geologi, ya, satu-satunya museum geologi yang ada di Indonesia, bahkan terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara. Juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia, ya, Museum Geologi Bandung. Oke, silakan Pak, Bu. Kalau mau ke toilet, mangga, mau sholat dulu, mangga, bagi yang mau sholat, ya. Ada masjid di Museum Geologi atau di belakang sana di Barbori, ya. Silakan. Toilet umum juga ada di Taman Lansia. Kalau Bapak Ibu membawa putra putrinya, silakan juga. Mungkin ingin berfoto bersama figur dari Tyrannosaurus atau dinosaurus yang ada di Taman Lansia, mangga, silakan.